Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut biasa. Ia adalah lubang jarum bagi ekonomi global di mana lebih dari 20% pasokan minyak dunia melintas setiap harinya. Jika perang antara Amerika Serikat dan Iran pecah, langkah pertama yang hampir pasti dilakukan Teheran adalah menutup selat ini menggunakan ribuan ranjau laut, drone bunuh diri, dan rudal pesisir yang tersembunyi di pegunungan Zagros. Penutupan jalur ini, meski hanya berlangsung beberapa minggu, akan mengirimkan gelombang kejut yang belum pernah terlihat dalam sejarah modern, karena tidak ada jalur alternatif yang mampu menggantikan kapasitas angkut minyak dari Teluk Persia ke pasar internasional secara instan. Dunia tanpa minyak dari Selat Hormuz berarti dunia yang kehilangan darah bagi mesin-mesin industrinya. Kilang-kilang minyak di Asia, terutama di China, India, Jepang, dan Korea Selatan, akan mengalami kelumpuhan produksi dalam hitungan hari. Ketidakpastian pasokan ini akan memicu kepanikan masif di bursa komoditas global, di mana harga minyak mentah diprediksi akan meroket melampaui angka 200 hingga 250 dolar per barel. Inilah awal dari kiamat energi yang akan menyerap seluruh dunia ke dalam jurang inflasi ekstrem yang tidak bisa dikendalikan oleh kebijakan moneter manapun. Amerika Serikat mungkin merasa aman karena mereka memiliki produksi minyak domestik. Namun ekonomi dunia saling terhubung secara organik. Kenaikan harga minyak global akan tetap menghantam harga bensin di pompa-pompa bensin Amerika, memicu kemarahan publik dan menghancurkan daya beli rumah tangga secara domestik. Perang ini tidak akan menjadi perang di negeri jauh bagi warga AS, melainkan perang yang masuk ke dalam dapur dan dompet mereka. Skenario ini akan membuktikan bahwa hegemoni militer tidak lagi mampu melindungi sebuah bangsa dari kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh gangguan rantai pasok energi global. Bagi negara-negara berkembang, dampak ini akan 10 kali lebih mematikan karena keterbatasan cadangan devisa untuk membeli minyak dengan harga yang gila-gilaan. Kita akan melihat pemadaman listrik massal, terhentinya transportasi publik, dan kebangkrutan industri manufaktur di seluruh penjuru bumi. Perang AS-Iran akan memaksa dunia untuk menyadari betapa rapuhnya peradaban modern yang dibangun di atas ketergantungan pada satu titik geografis yang dikendalikan oleh satu bangsa yang sedang terpojok. Selat Hormuz adalah tombol mati bagi ekonomi global yang kini berada di ujung jari para pemimpin di Teheran. Penutupan selat ini juga akan menghentikan aliran gas alam cair LNG dari Qatar, yang merupakan sumber energi vital bagi Eropa yang saat ini sudah kesulitan pasokan akibat konflik Ukraina. Krisis energi ganda ini akan menyebabkan deindustrialisasi di Eropa, di mana pabrik-pabrik besar harus tutup karena biaya energi yang tidak masuk akal. Dunia akan menyaksikan sebuah pemandangan mengerikan. Bagaimana sebuah konflik regional di padang pasir mampu mematikan lampu-lampu di kota-kota besar dunia dan menghentikan laju peradaban abad ke-21. Dalam waktu sekejap saja, minyak bukan hanya bahan bakar kendaraan. Ia adalah komponen utama dalam biaya produksi hampir setiap barang yang kita konsumsi, terutama pangan. Jika harga minyak melonjak akibat perang AS-Iran, maka biaya pupuk, biaya traktor, dan biaya distribusi pangan akan naik secara eksponensial. Kita akan melihat fenomena di mana harga pangan dunia meroket lebih tinggi daripada kenaikan harga minyak itu sendiri. Inilah dampak paling menyakitkan bagi rakyat kecil. Krisis energi yang dengan cepat berubah menjadi krisis kelaparan global yang memicu kerusuhan sosial di berbagai negara. Sektor logistik dunia akan mengalami disrupsi total karena biaya kargo laut dan udara menjadi tidak terjangkau. Perdagangan internasional akan melambat drastis karena setiap barang yang dikirim harus menanggung biaya bahan bakar yang membengkak. Hal ini akan memicu inflasi di sisi penawaran supply side inflation yang sangat sulit diatasi oleh bank sentral. Menaikkan suku bunga tidak akan menurunkan harga pangan jika penyebabnya adalah kelangkaan bahan bakar. Yang terjadi justru adalah resesi ekonomi yang dibarengi dengan harga-harga yang terus membubung tinggi, atau yang dikenal sebagai stagflasi. Di negara-negara maju, krisis ini akan meruntuhkan kepercayaan konsumen dan menghentikan pengeluaran yang tidak mendesak, yang pada gilirannya akan memicu gelombang PHK massal di sektor jasa dan teknologi.
Perang di Timur Tengah akan menghisap likuiditas global keluar dari pasar saham dan masuk ke dalam komoditas primer. Wall Street akan mengalami kejatuhan yang mungkin lebih buruk dari krisis 2008. Karena kali ini masalahnya bukan pada gelembung properti, melainkan pada ketiadaan energi primer yang menggerakkan seluruh aktivitas manusia. Dampak domino ini akan menghancurkan rantai pasok global yang sudah rapuh. Komponen elektronik, suku cadang otomotif, hingga bahan bangunan akan mengalami kelangkaan karena biaya pengirimannya yang menjadi tidak masuk akal. Rakyat di seluruh dunia akan dipaksa untuk hidup dalam ekonomi darurat, di mana kebutuhan dasar menjadi barang mewah. Perang As-Iran bukan hanya soal rudal dan kapal induk, melainkan soal bagaimana kebijakan perang satu negara superpower bisa merampas hak rakyat di belahan dunia lain untuk sekadar makan dengan layak. Inilah mengapa perang ini disebut sebagai bunuh diri finansial bagi sistem global. Amerika Serikat mungkin bisa memenangkan pertempuran militer di atas kertas, namun mereka akan kehilangan kendali atas stabilitas ekonomi dunia yang selama ini menjadi sumber kekuatan mereka. Saat piring makan rakyat di seluruh dunia mulai kosong akibat kenaikan harga pangan yang dipicu oleh perang Amerika, maka legitimasi As sebagai pemimpin dunia akan lenyap dan digantikan oleh kemarahan kolektif global yang menuntut berakhirnya hegemoni Washington. Indonesia, sebagai negara importir neto minyak bumi, berada dalam posisi yang sangat rentan jika perang As-Iran benar-benar terjadi. Kenaikan harga minyak dunia akan langsung menghantam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kita melalui beban subsidi BBM yang membengkak secara drastis. Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, APBN akan jebol dan membahayakan stabilitas fiskal negara. Namun, jika harga BBM dinaikkan sesuai harga pasar dunia, maka harga-harga kebutuhan pokok di seluruh Nusantara akan meledak, memicu protes massa dan gejolak sosial yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Krisis ini akan diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar karena investor akan menarik modal mereka dari negara berkembang ke aset-aset yang dianggap lebih aman, safe haven seperti emas. Rupiah yang melemah akan membuat harga barang-barang impor, termasuk bahan baku industri dan pangan seperti gandum dan kedelai, menjadi semakin mahal. Indonesia akan menghadapi tantangan ganda, beban subsidi yang berat di satu sisi, dan inflasi barang impor di sisi lain. Ini adalah ujian terberat bagi ketahanan ekonomi nasional kita sejak krisis ke-1998. Sektor industri manufaktur Indonesia yang bergantung pada energi dan bahan baku impor akan mengalami tekanan hebat. Biaya produksi yang melonjak tidak akan mampu diserap oleh daya beli masyarakat yang sedang menurun, sehingga risiko penutupan pabrik dan PHK massal menjadi sangat nyata. Sektor transportasi dan logistik dalam negeri juga akan lumpuh, mengganggu distribusi barang antar pulau di Nusantara. Perang di Teluk Persia, yang berjarak ribuan kilometer dari Jakarta, akan terasa dampaknya hingga ke pasar-pasar tradisional di pelosok desa di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus segera menyiapkan langkah darurat, termasuk diversifikasi sumber energi secara cepat dan penguatan ketahanan pangan lokal. Kita tidak bisa lagi terus bergantung pada energi fosil yang rantai pasoknya dikendalikan oleh konflik di Timur Tengah. Krisis ini harus menjadi momentum bagi percepatan transisi energi ke sumber daya lokal seperti panas bumi, biofuel, dan energi surya. Namun, proses transisi ini memakan waktu. Sementara dampak perang akan dirasakan seketika, menuntut pemimpin bangsa untuk memiliki kecerdasan navigasi krisis yang luar biasa. Ketahanan sosial masyarakat akan diuji sampai ke titik nadir. Dalam kondisi di mana harga BBM dan pangan meroket, narasi-narasi provokatif dan polarisasi politik akan lebih mudah tersulut. Kedaulatan negara terancam bukan oleh invasi militer asing, melainkan oleh kerentanan ekonomi yang bisa memicu kekacauan domestik. Indonesia harus bersiap untuk skenario terburuk, memperkuat solidaritas sosial, dan memastikan bahwa jaring pengaman sosial berfungsi maksimal agar rakyat kecil tidak menjadi korban pertama dari kegilaan perang superpower di Timur Tengah. Secara geopolitik, Indonesia akan berada di posisi yang sangat sulit, antara desakan Amerika Serikat untuk mengutuk Iran dan ketergantungan ekonomi kita pada stabilitas kawasan serta
Hubungan dengan mitra-mitra multipolar seperti China, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar. Tekanan domestik untuk membela Iran dari agresi Barat akan sangat kuat. Namun ketergantungan pada sistem finansial global yang masih didominasi dolar membuat posisi diplomasi kita sangat terbatas. Indonesia harus mampu memainkan peran bebas aktif secara ekstrem agar tidak terseret ke dalam salah satu blok yang bertikai. Jika Amerika menuntut Indonesia untuk ikut serta dalam sanksi ekonomi atau bahkan memberikan dukungan logistik, hal itu akan memicu gelombang protes anti-Amerika yang masif di dalam negeri. Di sisi lain, menentang AS secara terbuka bisa mendatangkan tekanan finansial dan hambatan dagang bagi Indonesia. Inilah jebakan diplomasi yang sengaja diciptakan oleh konflik superpower. Mereka ingin memaksa dunia menjadi hitam dan putih. Sementara kepentingan nasional Indonesia berada di zona abu-abu yang mengedepankan perdamaian dan kelancaran arus energi. China dan Rusia kemungkinan besar akan memanfaatkan perang ini untuk semakin mempererat hubungan dengan negara-negara yang dirugikan oleh tindakan AS, termasuk Indonesia. Mereka akan menawarkan alternatif pembayaran non-dolar dan jaminan pasokan energi sebagai kompensasi jika Indonesia menjauh dari pengaruh Washington. Ini adalah momen krusial di mana kedaulatan diplomasi kita diuji. Apakah kita akan tetap menjadi pengikut tatanan lama yang membawa kehancuran ekonomi, atau berani melangkah menuju blok baru yang menawarkan stabilitas di tengah kiamat energi? Perang panjang di Timur Tengah juga akan mengalihkan fokus keamanan global ke wilayah tersebut, yang mungkin dimanfaatkan oleh kekuatan lain untuk melakukan manuver di Laut China Selatan atau perbatasan kita. Indonesia harus tetap waspada terhadap gangguan kedaulatan di wilayah sendiri saat dunia sedang sibuk memadamkan api di Teluk Persia. Penguatan pertahanan maritim kita di jalur ALKI menjadi semakin penting agar jalur logistik kita sendiri tidak terganggu oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan global. Pada akhirnya, diplomasi Indonesia harus diarahkan pada upaya penghentian kekerasan secepat mungkin. Kita harus mengajak negara-negara menengah middle powers lainnya untuk membentuk aliansi perdamaian yang menekan kedua belah pihak agar kembali ke meja perundingan. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton yang pasrah menerima dampak ekonomi. Kita harus menjadi aktor yang menyuarakan bahwa perang ini adalah kejahatan terhadap kemakmuran seluruh umat manusia. Suara Indonesia harus menjadi suara akal sehat di tengah kegilaan ambisi perang yang buta. Skenario perang Amerika vs Iran memberikan pelajaran pahit bagi seluruh dunia, terutama bagi kita di Nusantara, tentang betapa pentingnya kedaulatan energi yang sesungguhnya. Selama kita masih bergantung pada minyak bumi yang jalur suplainya melewati zona konflik dan dikendalikan oleh kepentingan superpower, maka kedaulatan ekonomi kita akan selalu menjadi sandera. Perang ini membuktikan bahwa energi bukan hanya soal komoditas dagang, melainkan soal keamanan nasional yang paling mendasar. Sebuah bangsa tidak benar-benar merdeka jika dapurnya masih bergantung pada izin dan perdamaian di tanah orang lain. Kiamat energi yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz harus menjadi lonceng peringatan bagi Indonesia untuk segera berhenti menjual sumber daya alam mentah dan mulai membangun industri energi mandiri di dalam negeri. Kita harus memiliki keberanian untuk melakukan swasembada energi berbasis kekayaan lokal agar saat dunia terbakar oleh perang superpower, Nusantara tetap terang benderang dan rakyatnya tetap bisa makan dengan tenang. Hilirisasi nikel untuk baterai dan pemanfaatan sawit untuk biofuel bukan lagi sekadar pilihan ekonomi, melainkan strategi bertahan hidup sebuah bangsa. Perang panjang antara AS dan Iran kemungkinan besar akan berakhir dengan runtuhnya hegemoni tunggal Amerika karena biaya ekonomi dan sosial yang tidak lagi tertanggung. Dunia akan beralih ke tatanan multipolar di mana kekuasaan tersebar di berbagai pusat pertumbuhan. Indonesia harus siap untuk mengambil peran kepemimpinan dalam tatanan baru tersebut dengan menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang tangguh dan tidak mudah goyah oleh guncangan eksternal. Kematian Orde Lama adalah kelahiran bagi peluang baru bagi bangsa-bangsa yang selama ini hanya menjadi objek sejarah. Sebagai penutup, mari kita doakan agar akal sehat menang di atas ambisi peperangan. Namun, doa harus dibarengi dengan persiapan yang nyata.
Rakyat Indonesia harus memperkuat literasi geopolitik agar paham mengapa harga-harga barang bisa naik dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Kita harus bersatu menjaga rumah besar Nusantara dari dampak badai global. Kedaulatan adalah harga mati, dan kedaulatan ekonomi adalah benteng pertahanan terakhir yang harus kita bangun mulai dari sekarang. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini di kanal Geonusa Journal. Kita sudah mendekati jam-jam akhir siaran maraton malam ini, namun pembahasan kita semakin krusial bagi masa depan bangsa. Tetaplah bersama kami, kuatkan tekad kedaulatan Anda, dan mari kita kawal Indonesia menuju 2045 dengan pemahaman geopolitik yang tajam. Merdeka!